Assalamualaikum akhi ukhti. Ambil Al-Quran, mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Nanda yang ada di rumah? Hari ini ketemu lagi bersama Ustazah Sustri Kartika. Nah, Nanda semua, hari ini kita akan belajar bersama Mapel PAI. Kita akan bercerita bagaimana tentang kisah seorang Nabi Soleh alaihi wasallam. Sebelumnya, ikuti terus channel ini dan like, comment, and subscribe supaya kita belajar bersama tentang pembelajaran dan edukasi. Oke, Anda semua, jangan lupa buka bukunya sekarang. Kita akan mulai belajar PA. Nah, silakan dibuka buku PAI-nya. Hari ini kita belajar materi kelas 2. Ini pelajaran PAI. Kita mulai dari semester 2 pada pertemuan pertama. Hari ini sebelum memulai pembelajaran ini, mari bersama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, silakan dibuka bukunya di rumah. Sudah pegang bukunya masing-masing? Kita buka bukunya halaman 93. Oke, hari ini pelajarannya adalah tentang kisah Nabi Soleh alaihi wasallam dan keberanian Nabi Soleh. Siapa yang tahu ini Nabi Soleh urutan keberapa? Yo, coba. Kita bernyanyi dulu tentang kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh. Nah, berarti dia masih di awal-awal ketika Allah menurunkan Nabi Adam. Kemudian ke tahap selanjutnya adalah Nabi Soleh alaihi wasallam. Siapa yang pernah mendengar ceritanya? Banyak sekali kisah yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Soleh alaihi wasallam. Anda bisa lihat di bukunya juga. Hari ini kita akan mengambil intisari daripada kisah Nabi Soleh alaihi wasallam. Nabi Soleh alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya, memberikan cobaan, yaitu dia dihadapkan kepada suatu kaum. Kaum apa namanya? Yaitu kaum Tsamud. Nah, kaum Tsamud ini adalah kaum yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Soleh. Dia sangat menantang. Bagaimana katanya? Kaum Tsamud ini tidak percaya akan ajaran Nabi Soleh. Suatu ketika Nabi Soleh ditantang oleh kaum Tsamud. Ketika itu mereka menantang Nabi Soleh. Hai Nabi Soleh, tunjukkan kepada kami apa yang bisa meyakinkan kami untuk percaya ajaran Tuhanmu. Nah, apa yang ditantang oleh orang-orang kaum Tsamud itu? Mereka minta apa? Ini ada sebuah batu. Silakan keluarkan unta betina dari batu ini. Akhirnya Nabi Soleh alaihi wasallam menerima tantangan tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keberanian Nabi Soleh untuk terus mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan kesungguhan dan keyakinan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengeluarkan unta betina dari sebuah batu.
suatu ketika Nabi Soleh sudah menepati janjinya bahwa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan unta betina dari sebuah batu. Siapa yang bisa percaya kalau tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak akan percaya, termasuk kaum Tsamud. Padahal ketika di awal sebelum perjanjian dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kaum Tsamud sudah berjanji ya, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa menciptakan unta betina dari batu tersebut, maka kami akan beriman kepada Allah. Kami akan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu terkejutlah kaum Tsamud. Hadirlah seekor unta betina dari batu tersebut. Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menandingi kekuasaan Allah SWT? Tidak ada, termasuk kaum Tsamud. Mereka akhirnya terkejut. Bagaimana bisa ada seekor unta betina dari batu besar ini? Tetapi Allah SWT menunjukkan kekuasaannya agar orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah, akhirnya mereka percaya. Sebagian dari kaum Tsamud percaya, namun sebagian dari mereka tidak beriman. Mereka tetap mau mengikuti ajaran mereka sebelumnya dan tidak percaya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ananda semua, hari ini kita belajar bagaimana keberanian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menebar kebaikan, dalam mengajarkan kebaikan kepada kaum Tsamud yang tidak percaya akan ada Allah SWT. Namun sayangnya kaum Tsamud mengingkari janji. Mereka yang sudah melihat kekuasaan Allah melalui hadirnya seekor unta betina, akhirnya mereka memanfaatkan seekor unta betina dengan terus memeras seekor unta betina. Mereka mengambil manfaatnya sampai akhirnya sebagian orang-orang kaum Tsamud tadi sudah beriman dan percaya dengan ajaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tetap saja ada orang-orang yang tidak percaya, dan orang-orang yang tidak percaya inilah yang menjadikan pengingkaran terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka akhirnya dengan hatinya yang tidak baik, dengan hatinya yang sudah dipengaruhi oleh setan, akhirnya yang mereka lakukan karena iri dengki terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh seekor unta betina tadi. Mereka datang akhirnya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saking mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, akhirnya apa kata mereka? Wahai Soleh, unta betinamu sudah kami bunuh. Sekarang datangkan azab dari Allah SWT kalau Allah benar-benar ada. Akhirnya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah SWT supaya mereka diberikan hidayah, mereka dibukakan hatinya agar percaya bahwa Allah itu ada, bukan hanya menciptakan, tetapi Dia juga memberikan azab kepada siapapun yang tidak mengikuti ajaran Allah, yang tidak percaya akan adanya, hingga pada akhirnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kaum Tsamud yang ingkar kepada Allah, sehingga mereka sudah pergi dari tempat tersebut. Akhirnya Allah mendatangkan azab. Tahu azab, nak? Azab itu sebuah hukuman. Azab itu peringatan bagi sebagian kaum yang tidak percaya akan adanya Allah. Ini saat itu, sehingga pada saat itu Allah datangkan azab, Allah berikan hukuman dan peringatan kepada kaum Tsamud. Bagaimana caranya? Dengan ada
adanya gempa bumi. Allah goncangkan seluruh bumi waktu itu sehingga kaum Samud tenggelamlah dan hancur bersama dengan kesombongan mereka, bersama dengan keingkaran dan ketidakpercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sekalian, satu hal yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keberanian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berani berbuat dalam kebaikan, berani menyampaikan kalau sesuatu itu adalah hal yang baik dan benar, tetapi dia juga berani menyampaikan bahwa jika itu tidak benar dan tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia juga berani. Nah, kita bisa mengambil kisah teladan dari kisah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus berani dalam hal apa? Pertama, ketika di sekolah Ananda harus berani bertanya kepada ustazah, bertanya kepada guru. Kita harus berani kalau kita tidak tahu. Kita pelajaran hari ini pelajaran tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita belum paham siapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari itu kita harus punya sifat berani. Sikap berani itu adalah dalam hal kebaikan. Nah, kemudian apalagi Ananda? Bukan hanya berani bertanya, tetapi juga kita berani ketika di kelas. Misalnya ada teman kita yang sering ribut di kelas ketika jam pelajaran, atau ada teman kita yang suka mencontek ketika ujian. Kita harus berani menyampaikan bahwa itu hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu harus ditinggalkan dan dilakukan. Ya Anda semua, itu adalah kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil dan meneladani. Salah satunya adalah sikap pemberani. Nah, apalagi kita sebagai anak muslim itu harus memiliki sikap berani dan juga meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu cara kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Ananda semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di buku PAI kelas 2 khususnya. Oke, jangan lupa hari ini setelah belajar dan mendengarkan materi, silakan ditulis apa saja yang bisa kita dapatkan dan hikmah dari mendengarkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan lupa kita lanjutkan latihan. Ya Nanda, tugasnya selain menulis apa saja yang kita dengarkan tadi kita dapatkan, silakan diisi pada bukunya sebagai bentuk pembelajaran kita di halaman 96 itu ada berlatih di conteng. Nah, kalau kita mendengar dengan benar dan membaca bukunya, kita akan mengetahui bahwa halaman 96 itu tentang conteng pernyataan Nabi Soleh berdakwah kepada kaum Samud, benar apa enggak? Nah, itu di conteng. Selanjutnya Ananda juga bisa mengerjakan pada halaman 100 dan 103. Anda ya, ada refleksi soal-soal latihan di bukunya, nanti Ustazah akan cetak. Ananda semua, satu hal sebelum kita menutup materi ini, bahwa kita harus berani dalam mengajak kebaikan, harus berani mengakui kalau kita itu salah, dan akhirnya mengintrospeksi diri, belajar untuk lebih baik, dan juga berani. Oke Nanda, sekian